Assalamu alaikum Zainal Anbiya. Assalamu alaikum Atqal Atqiya. Assalamu alaikum Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa, pada kesempatan hari ini alhamdulillah kami bisa bertemu dengan para guru-guru, para habaib, para kiai yang sangat diperlukan pendapatnya, sangat ditunggu-tunggu oleh umat tentang sikapnya, terutama dalam kesempatan yang berbahagia pada hari ini. Kami ingin menanyakan kepada para beliau hadir di sini, Al-Mukarram Al-Habib Muhammad bin Ahmad Fat'ak, Al-Mukarram Kiai Haji Lutfi Basori, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Idrus Romli, yang merupakan para sesepuh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan hari ini kami ingin membahas tentang tema yang meresahkan pada akhir-akhir hari ini, yaitu tentang bagaimana banyaknya penistaan terhadap agama, terutama agama Islam yang kita cintai bersama. Baik kita dengar langsung dari lisan-lisan, dari mulut-mulut orang-orang yang dianggap terkenal di negara ini, atau tersebar melalui media-media sosial, dari Facebook, dari Twitter, dari Instagram, dan berbagai media sosial yang lain. Maka izinkanlah pada hari ini saya akan meminta fatwa, meminta pendapat dari para ulama-ulama kita tentang beberapa hukum dan sikap terhadap penista agama. Langsung saja mungkin saya mulai pertanyaannya. Yang pertama, sekarang banyak sekali kita lihat fenomena orang-orang yang menghina ajaran Islam. Sebenarnya bagaimana sikap para sahabat Nabi terdahulu dalam menanggapi penghina atau penista agama Islam? Kami minta pendapatnya para romo kiai, para habaib, mungkin yang lebih dahulu Habib Muhammad Fat'ak, selanjutnya nanti Kiai Haji Lutfi Basori. Kita minta pendapatnya Kiai Haji Muhammad Idrus Romli. Falyatafadhal. Syukur. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Mungkin lebih tepatnya bukan fatwa, kita hanya menukil pendapat para ulama yang sudah berfatwa bahwa penghinaan kepada agama yang memang luar biasa, ini abnormal di negeri ini, yang sebelumnya belum pernah terjadi, dan kalau hukumnya sudah pasti haram. Bahkan kalau sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan tentang kemuliaannya itu para ulama menyepakati dia mencapai kepada kufur. Orang tadi sampai kepada kekufuran. Tidak ada perselisihan di situ, hanya kalau
hukum Islam itu ada qutila haddan, ada qutila kufran, cuma itu aja, dua. Dan yang terjadi banyak ini kita sungguh kita sayangkan, dan ini wewenang pemerintah yang kurang tegas terhadap para penista, makanya mereka enak sekali, bahkan kadang-kadang iseng-iseng untuk mencari popularitas supaya dijadikan berita. Dan yang lebih berbahaya lagi, yang kita khawatirkan kalau ada peternaknya, itu ada donaturnya, ada yang memelihara yang seperti itu. Jadi saya hanya menyampaikan pendapat para ulama haram, dan itu kewajiban gitu. Seperti banyak ditulis oleh para a'immah dalam kitab-kitab beliau, di antaranya Imam Subki, imam-imam yang lain yang mencatat tentang itu, bahwa berkewajiban adalah pemerintah. Jadi ini salah satu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, jangan berlarut-larut. Tidak boleh mereka membiarkan begini saja. Karena ulama kalau menjelaskan suatu hukum atau apa itu hanya seperti menyirami satu pohon. Tapi kalau pemerintah bisa memberikan langsung dengan ribuan pohon yang manfaatnya bisa untuk seluruhnya. Mungkin itu. Ya, mungkin dari Kiai Basari tambahan. Baik. Jadi itu kan yang ditanyakan hukum orang mencaci gitu ya, atau menghina Islam, entah itu Islam atau simbol-simbol Islam begitu ya. Ya jelas ini kan apa hukumnya, ya jibukotluh gitu ya, wajib untuk dibunuh bihaqil Islam. Tapi tata caranya ya tadi itu, bukan masyarakat atau umat yang membunuhnya, tapi dibawa ke pengadilan, oleh pengadilan diputusi bahwa orang yang mencaci agama Islam, misalnya salah satunya mencaci simbol Islam, mencaci Allah SWT, mencaci Rasulullah SAW, mencaci Ka'bah atau Al-Quran, itu wajib untuk dibunuh. Itu hukumnya. Nah, ini juga termasuk yang melakukan pasti ada dua hal ini. Kalau itu non muslim gitu ya, satu hal yang ya rasional. Menurut kita rasional, bukan kita cocok. Namanya juga orang kafir. Kan begitu ya? Tidak suka dengan itu. Iya, jangankan kepada kita umat Islam, orang kafir itu bisa mencaci maki Allah, bisa mencaci maki Rasulullah, kan begitu ya? Tapi yang sekarang menjadi prihatin itu kan ada orang beridentitas Islam, KTP-nya Islam, bahkan dia menampakkan sholatnya kadang-kadang, tapi mencaci Islam itu sendiri, kan begitu? Ini jadi prihatin. Nah kalau yang semacam ini ya, kalau menurut saya masuk dalam aliran sesat gitu ya. Kalau itu dia menamakan sebagai seorang Muslim, mencaci Islam, berarti apa? Aliran sesat. Kalau tadi dikatakan gimana ya sikapnya para sahabat, saya masih ingat tatkala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu diangkat menjadi khalifah yang pertama gitu. Ringkas cerita ada laporan bahwa di suatu tempat ada orang yang masih mau sholat tapi ingkar zakat. Akhirnya secara ringkas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan pasukan. Bayangkan, untuk memerangi aliran sesat, beliau membuat satu pasukan, semacam pasukan perang, angkat pedang, berangkat sampai pelakunya itu tobat. Kalau tidak tobat jadi perangi. Nah, itu begitu tuh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi mereka ini menginginkan Islam itu yang murni sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kita juga tentunya begitu. Kita mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, kemudian juga para sahabat bagaimana mereka menjaga Islam itu dengan secara baik, ya begitu. Kembali lagi pada penghina Islam, kalau itu bermula dari komunitas umat Islam, maka umumnya bisa murtad. Ya. Tapi kalau itu non Muslim, namanya juga non Muslim, menghina Islam sejak zaman dahulu kala. Gitu ya. Nah, sedangkan yang kita bahas di sini, kalau saya memfokuskan khusus untuk umat Islam bagaimana tuh ada tokoh Islam atau oknum Islam yang mencaci maki umat Islam, maka harus dibunuh bihaqil Islam. Maksudnya adalah dimasukkan ke pengadilan, pengadilan memutuskan bahwa orang ini harus dibunuh karena apa? Mencaci agama Islam. Begitu ini
kajian dari saya. Alhamdulillah, terima kasih. Yang terakhir kami minta pendapatnya dari Kiai Haji Muhammad Idrus Romli. Untuk beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah ma ba'du. Memang pada masa sekarang ini, karena banyak kasus-kasus lontaran-lontaran ucapan-ucapan yang menyebabkan seseorang itu keluar dari Islam atau murtad, itu karena berangkat dari ketidaktahuan terhadap ilmu agama. Karenanya para ulama, para asatidz, para habaib, para kiai pada masa-masa seperti sekarang ini perlu untuk menjelaskan tentang sebab-sebab kufur, sebab-sebab murtad kepada umat Islam. Insyaallah kalau itu diterangkan di mana-mana, insyaallah bisa berkurang. Karena ini kurangnya kesadaran masyarakat, kebanyakan faktor karena tidak tahu, sehingga mudah terpengaruh. Kalau masalah hukum, tadi sebelum saya Habib Muhammad Kiai Lutfi sudah menjelaskan. Tapi karena memang zaman akhir seperti sekarang ini zaman fitnah, maksudnya fitnah-fitnah kufur dan fitnah-fitnah aliran sesat, maka berarti ini merupakan pesan secara tersirat kepada para ahli ilmu untuk membentengi akidah umat agar tidak terpengaruh. Jadi itu kira-kira 200 tahun yang lalu, pengarang kitab Sulam ya, dalam Sulam Taufik itu, karena banyak orang-orang yang mengucapkan perkataan yang menyebabkan maksiat bahkan kufur katanya 200 tahun yang lalu, akhirnya beliau mengarang kitab Sulamut Taufik. Banyak bab-bab masalah-masalah murtad kufur dijelaskan di situ, berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Dan sekarang ini kasus-kasusnya lebih banyak dan lebih terang-terangan. Karena itu ini perlu pada para ulama, para habaib, para asatidz berlomba-lomba menjaga akidah umat agar tidak larut dalam fitnah-fitnah kufur atau fitnah-fitnah aliran sesat. Saya rasa itu pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendengar tanggapan dari para ulama, para habaib tentang sikap para sahabat Nabi terdahulu dalam menanggapi penghina atau penista Islam. Mungkin pertanyaan kedua ini, karena kita adalah orang yang bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, selanjutnya mungkin kita nanti akan meminta jawaban tentang bagaimana sebenarnya pandangan para a'immatul mazahib, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, tentang sikap terhadap para penista agama dalam kacamata hukum fikih. Kembali kami mungkin minta yang pertama kepada Habib Muhammad bin Ahmad Fatak untuk menyampaikan jawabannya. Fadhal. Penghinaan kepada Sikap dari para a'immatul madzhab tentang hukum dalam kacamata fikih, hukum terhadap para penista agama. dari madzhabul arba'ah itu yang paling tegas, lugas, itu pendapat daripada Al-Imam Malik. Maka diteruskan di banyak kitab-kitab seperti Asy-Syifa, itu bagaimana orang yang menghina atau melecehkan agama, dan terkhusus untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan madhab Malik juga atau para ulama yang mengatakan bahwa apabila jangankan melecehkan, tapi
man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar, itu dikatakan oleh para ulama kalau orang berdusta kepada Rasulullah SAW, ucapannya hadis-hadis palsu, dikatakan bahwa ini hadis Rasulullah SAW, itu ancamannya falyatabawa maq'adahu minan nar. Begitu juga menceritakan tentang sifat, bahkan jangankan menghina ya, itu berarti kan dia menfitnah yang tidak ada pada Nabi Muhammad SAW. Sifat Nabi diceritakan dengan yang tidak sesuai, yang nggak pernah ada riwayat tentang Nabi Muhammad SAW pun itu sudah diancam. Begitu termasuk dalam ancaman itu. Bagaimana dengan yang menghina? Mungkin maksud saya begitu. Kalau orang yang mensifati saja yang tidak ada pada Nabi itu diancam falyatabawa maq'adahu minan nar, dia dipersiapkan masuk ke dalam neraka, apalagi dia menceritakan tentang atau menghina, mencaci ajaran Nabi Muhammad SAW, menuduh ajaran-ajaran Nabi dengan ajaran yang tidak pantas. Itu jelas sepakat para ulama. Cuma bedanya, bahkan Imam Malik lebih keras lagi, tidak ada tobatnya. Imam Subki mengatakan kalaupun tobat, orang yang mencaci Nabi itu yukhsha alaihi su'ul khotimah. Maka kita lihat ada orang yang dulu pernah menghina syariat Nabi Muhammad, akhirnya dia murtad. Dan itu terjadi. Ya, beberapa tahun yang lalu dia menghina syariat Nabi Muhammad, adzan dan sebagainya. Sekarang kita dapati murtad. Murtad itu adalah sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Ya, itu dari pendapat Habib Muhammad Fatak. Selanjutnya kami minta pendapatnya dari Kiai Haji Lutfi Bakhari. Ya, kalau di dalam kitab Asy-Syifa karangan Imam Qadhi Iyad Al-Yahsubi, beliau bermadzhab Maliki ya, mazhab itu sebenarnya bahasan ini panjang lebar diterangkan di situ. Jadi yang ringkasnya, siapa orang yang mencaci gitu ya, Islam dalam artian mencaci Nabi, mencaci Allah SWT, pokoknya simbol-simbol Islam itu pertama hukumnya yakfur. Jadi pencacian itu, sabun Nabi itu yakfur. Kalau ada orang Islam mencaci Nabi, maka pencacian yang dia lontarkan oleh si muslim ini menyebabkan kekufuran. Apa sanksinya? Pertama, jumhurul ulama mengatakan ustutiba, orang yang melakukan itu harus dimintai taubat. Begitu ya. Kalau bertobat ya sudah bertobat, tapi kalau tidak mau bertobat yuktal. Itu menurut para ulama. Maka orang ini harus dibunuh bihaqil Islam. Maksudnya bihaqil Islam itu lewat pengadilan sebagaimana tadi saya sampaikan. Jadi para ulama kita nih ya, ulama ahlul mazhab itu ya, ini luar biasa. Kalau kita mau rajin mutalaah, maka kita tahu. Yang repot kan begini kadang-kadang. Zaman sekarang ini ada orang yang berpikir untuk masalah hukum itu sesuai dengan pikirannya. Aduh kasihan, aduh gak pantas, gak enakan sama itu, gak enakan sama ini, biarkanlah itu kan. Tapi semestinya ya seorang ulama atau juga ustadz atau yang mengerti hukum, bahkan juga umat Islam itu kalau melihat sesuatu seperti penistaan terhadap agama, jangan dipikir secara rasional. Apa kata para ulama terdahulu? Kan begitu. Apa kata ahli ijtihad? Begitulah. Maka kita temui dikatakan salah satunya jumhurul ulama mengatakan sabbun Nabi misalnya, sabbullah itu yakfur. Maka bisa menjadikan orang itu kufur. Gitu ya. Nah, kalau dia dari muslim kemudian kufur berarti murtad. Nah, itu sama saja dengan mengganti agamanya. Dalam hadis dikatakan membaddala dinahu faqtuluh. Siapa orang yang menggantikan agama atau murtad faqtuluhu, maka bunuhlah dia. Bukan bunuh di jalanan gitu kalau kita ya, sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, tapi lewat pengadilan. Begitulah. Jadi harus dari pihak yang berwenang. Betul, dari pihak berwenang. Ya. Kalau ulama kita di Indonesia ya harus lapor, harus menyerahkan urusan ini kepada pengadilan atau pada aparat, dan dimohon aparat melanjutkan pada pengadilan sehingga ada sanksi dari penegak hukum. Begitu kalau kita di Indonesia. Cuman kita kan bicara masalah syariat kan gitu. Ya. Baik.
Selanjutnya dari Kiai Idul Romli untuk Terima kasih ya. Masalah memaki-maki agama. Memaki-maki agama ini oleh para ulama, hukumnya dijelaskan bersamaan dengan hukum menista atau memaki-maki baginda Rasulullah SAW. Dan itu pernyataan para ulama sepakat, berbagai mazhab ulama salaf mengatakan murtad dan dibunuh. Kitab yang menyebutkan itu yang populer, yang klasik itu namanya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Kemudian dari kitab Asy-Syifa itu sebagian poinnya dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhatut Talibin. Nah, ada lagi kitab khusus ya selain kitab Asy-Syifa yang menjelaskan masalah itu dari mazhab Hambali, Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah punya kitab khusus masalah ini, Asy-Syaribul Maslul ala Syatimir Rasul. Lalu Imam Taqiyuddin As-Subki, mazhab Syafi'i. Kalau Ibnu Taimiyah ini mazhabnya Hambali, Asy-Syifa ini mazhabnya Maliki. Lalu yang dari Syafi'i, Imam Taqiyuddin As-Subki punya kitab namanya As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu jilid. Saya punya kitabnya yang siapa? Imam Taqiyuddin As-Subki. Kemudian yang dari mazhab Hanafi, ini kan Maliki sudah ada. Kan tadi mazhab 4 kan? Saya sebutkan. Yang Hanafi itu dijelaskan di dalam Rasail Ibnu Abidin. Ibnu Abidin punya kitab khusus yang dicetak di dalam Rasail Ibnu Abidin itu, dan itu memang kutipan-kutipan dari Imam As-Subki, Taimiyah, Qadiyat. Artinya semuanya sepakat di dalam masalah ini bahwa yang bersangkutan itu ya dibunuh dan murtad itu kalau muslim. Jadi seperti itu. Saya rasa itu ya melengkapi informasi yang disampaikan oleh dua tokoh kita, Maulana Habib Muhammad Fadaat dan Kiai Lutfi Baswari. Alhamdulillahirabbil alamin, jawabannya sangat lengkap sekali. Para pemirsa nanti bisa disimak kajian ini dan kami akan melanjutkan beberapa pertanyaan tentang penistaan agama. Tadi kita sudah bahas sikap dari para sahabat Nabi, selanjutnya dari para a'immatul madzahib al-arba'ah yang 4, yaitu yang ketiga. Selanjutnya yang pertanyaan ketiga adalah bagaimana cara kita mengetahui atau batasan yang harus dijaga supaya umat tahu mana ini yang menista agama, mana yang tidak. Karena ini yang paling penting untuk kita ketahui sebelum menghukumi bahwa ini adalah penistaan terhadap agama ataukah tidak. Nah, itu. Jadi batasan-batasan yang harus dijaga dan umat tahu mana kata-kata atau perbuatan atau mungkin pekerjaan, kelakuan yang di situ menista agama dan mana yang tidak. Seperti itu pertanyaannya. Yang pertama kami minta kembali kepada Habib Muhammad Fadaat untuk menjawabnya. Sebelum harus kita jawab, semestinya juga kita harus mengerti Nabi, agama itu yang sangat sakral. Jadi wajib disampaikan dengan bahasa-bahasa yang santun. Harus nggak boleh kita sembarangan memainkan agama. Itu juga kadang-kadang walaupun tidak niat, itu saya bilang nggak niat, saya nggak niat menista, tapi dengan kelakar-kelakar yang dengan bercanda yang berlebihan, kata-kata kotor itu tidak layak. Itu yang harus dikoreksi untuk para dai yang mau ikut Nabi Muhammad SAW, yang mengidolakan Nabi ya harus ikut Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita sudah terbiasa untuk mengagungkan Nabi, itu tidak akan keluar bahasa-bahasa yang tidak pantas, yang tidak santun untuk Rasulullah SAW. Juga malaikat, kadang-kadang kita sering dengar juga malaikat itu disebut Jibril dipanggil Bril.
kamu dari mana, itu bahasa-bahasa yang sangat nggak pantas, apalagi malaikat Jibril itu disebutkan innahu la rasulun karim. Allah yang mengatakan rasulun karim, itu utusan yang mulia yang wajib kita muliakan. Itu dulu. Juga Rasul sallallahu alaihi wasallam harus kita agungkan itu. Jadi pengagungan kepada Nabi itu insya Allah berdampak kepada orang-orang akan mengerem. Tapi kalau kita sendiri banyak ucapan-ucapan seperti diartikan wajadaka dhallan fahada, diartikan Nabi itu sesat, itu karena kebodohan, karena ketidakmengertian, itu juga menjadi peluang orang lain untuk berbicara lebih nggak sopan lagi. Itu adapun batasannya para ulama sudah menjelaskan, apapun yang ada ihanah, ada peremehan buat Nabi Muhammad SAW atau buat agama, itu semua masuk ke dalam batasan itu. Walaupun seorang ulama yang waktu ditanya dia berobat, minum obat, kemudian berapa kali dia mengatakan alangkah tidak mengertinya kamu tentang pengobatan, tentang kedokteran. Itu maksudnya karena dia minum sesuatu yang sudah dianjurkan oleh Nabi dan dia nggak sembuh-sembuh. Itu para ulama mengatakan dia sebut kufur. Jadi kembali ta'rif yang jelas itu, semua yang ada ihana, pelecehan, itu masuk di dalam tadi itu yang dilarang, yang harus kalau bahkan para ulama menyebutkan imamah, begitu ya. Imamah itu kalau Umaymah katanya, ya, imamah kecil dengan tujuan menghina atau meremehkan Nabi, itu pun sudah bisa. Tapi mungkin bisa ditambahkan bagaimana batasannya. Silakan. Mungkin langsung ke baik. Kalau kita bicara ini kan apa yang kita bahas sebenarnya min asbabir ridda kan gitu ya. Batasan min asbabir ridda, dari sebab-sebab seseorang itu menjadi kufur atau menjadi murtad. Nah, ini yang perlu diterangkan oleh para ulama, para guru, para ustadz kepada masyarakat awam. Karena menghina agama menyebabkan kemurtatan, kan begitu kan? Kekufuran itu maksudnya kemurtatan. Maka sudah selayaknya setiap umat Islam tahu batas-batas mana yang menyebabkan sesuatu itu menjadi murtad dan mana yang tidak. Dalam bahasa kitabnya namanya Asbabur Riddah, sebab-sebab kemurtadan. Itu ada riddah qauliyah, ada riddah atau kemurtadan sebab ucapan. Itu ya. Dan ucapan itu salah satunya adalah menghina Allah, menghina Rasulullah, ucapan. Ya. Nah, itu seperti itu yang nggak boleh lah. Kalau saya lebih mudah begini, Islam itu di samping ajaran ada syariatnya, tapi ada simbol-simbol. Dan simbol-simbol ini wajib dihormati. Simbol Islam seperti masjid namanya simbol Islam. Orang Islam bakalan marah kalau ada masjidnya itu misalnya dibongkar atau dilempari oleh non muslim, pasti akan marah. Karena setiap agama kan punya tempat ibadah masing-masing. Demikian juga dengan tempat ibadahnya non muslim. Kalau dilempari oleh pihak lain pasti pemiliknya akan marah. Berarti apa? Tempat ibadah itu namanya simbol. Nah, kita sebagai umat Islam punya simbol antara lain masjid seperti itu, Ka'bah, Al-Quran gitu. Termasuk juga yang utama adalah kita mempunyai Tuhan, yaitu Allah SWT. Ini di samping Allah itu Tuhan kita, tapi nama Allah itu menjadi simbol Islam, jangan dilecehkan. Ya. Karena apa? Kalau dilecehkan simbol Islam seperti itu menyebabkan kemurtatan, namanya riddah qauliyah, murtad sebab ucapan. Itu satu. Yang kedua, murtad atau riddah fi'liyah. Apa riddah fi'liyah? Yaitu kemurtatan disebabkan perilaku. Misalnya ada orang memegang Al-Quran misalnya ya, dia tidak mencaci maki Al-Quran, tapi Al-Quran itu dibanting, itu namanya dia bisa murtad kalau dia tahu ini adalah Al-Quran, ini yang wajib dimuliakan misalnya, tapi aku tidak mau memuliakan, aku robek, aku lempar, murtad, walaupun dia tidak mengucapkan. Nah, misalnya juga kalau kita pergi ke makam Nabi Muhammad SAW, sudah di sana kemudian meludah atau makam itu diludahi begitu ya, itu juga menyebabkan kemurtadan. Termasuk juga simbol agama ini adalah wujudnya para sahabat radhiyallahu taala anhum.
Lah di makam Nabi itu kan sebelahnya adalah makam Sayyidina Abu Bakar, ada makam Sayyidina Umar. Ada dulu waktu saya ada di Madinah itu mendengarkan peristiwa ada orang Syiah ziarah ke makam Nabi. Sudah mengucapkan salam, kemudian begitu bergeser ke tempat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu kemudian mencaci maki. Bahkan dia meludah. Lah ini perbuatan semacam ini kalau dilakukan oleh umat Islam bisa menyebabkan kemurtadan. Namanya ridha qauliyah. Yang ketiga namanya ridha i'tiqadiyah, yaitu terkait dengan aliran-aliran sesat ini. Murtad sebab dia itu mengikuti aliran sesat kan akidah. Dia keluar dari Islam ya, murtad itu namanya i'tiqadiyah. Atau dia mengikuti aliran sesat yang meyakini bahwasanya Al-Quran milik umat Islam itu palsu, dia ikut di situ, nimbrung. Ini juga menyebabkan kemurtadan, namanya ridha i'tiqadiyah. Nah ini yang harus diterangkan kepada umat agar umat Islam itu tahu batasan begitu. Ini sedikit dari saya sumbangsi ya. Terima kasih. Terakhir Kiai Jusongli untuk menjawab Yang soal apa barusan? soal batasan-batasan supaya umat tahu mana penistaan agama, mana yang tidak menista. Ya di sini berarti kajian seperti kitab Sulam Taufik, di mana dulu kiai-kiai kampung itu membaca Safinatun Najah, Sulam Taufik di masjid-masjid, di musola-musola, itu perlu diaktualisasikan sekarang. Kadang-kadang kan sekarang ini kawan-kawan yang ceramah itu ceramah tentang wawasan modern. Yang masalah wudhu, masalah sholat gak disentuh. Jadi yang fardu ain gak disentuh. Yang dibicarakan akhir zaman. Kadang ya sedekah terus yang dibicarakan, keuntungan sedekah. Yang fardu ain gak disentuh, atau hal-hal yang daruriyat ya, yang menjadi pokok-pokok keseharian gak disentuh. Dan karena sekarang ini memang fitnah kufur, fitnah sesat ini ramai, jadi perlu memang kajian-kajian tentang bab kufur dan riddah itu diaktualisasikan agar masyarakat itu paham. Saya rasa seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih untuk jawabannya. Tadi mungkin kita mendengar beberapa kali tentang kitab Sulamut Taufik, yaitu kitab yang diajarkan, dipelajari di seluruh pesantren di Indonesia, yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Selanjutnya, sebagaimana sudah kita ketahui, yaitu tentang hukum dan juga tindakan yang dilakukan oleh para sahabat dan para ulama a'immatul madzhab, ulama salaf, tentang bagaimana hukum penista agama, ada yang diperangi, ada yang dibunuh dan sebagainya tadi yang seperti kita dengarkan. Sekarang untuk konteks di Indonesia ini bagaimana? Apakah mungkin diterapkan seperti itu atau mungkin mekanismenya seperti apa? Karena sebagaimana kita tahu Indonesia ini punya konstitusi sendiri yang mungkin belum bisa diterapkan apa yang ada dalam kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah secara sempurna. Nah ini untuk konteks Indonesia itu bagaimana? Nah, mungkin seperti itu pertanyaannya. Monggo pada Habib Muhammad Fat'af untuk menjawab pertanyaan. Mungkin kita hanya bisa rajin-rajin melaporkan saja. Ikhtiarnya kita cuma begitu. Karena kalau enggak mungkin, enggak ada cara lain. Kita mau bertindak nggak bisa, ya paling enggak itu wakil rakyat kita kasih info, kemudian pejabat-pejabat itu kita dekati, kita jelaskan hukum ini nggak main-main. Artinya hukum dari Allah Subhanahu wa taala itu kalau tidak diindahkan kan artinya berdampak dengan dosa dan sebagainya. Siapa penanggungnya? Ya orang-orang yang berkuasa itu. Jadi itu sayangnya para ulama kepada para pemimpin, para penguasa, ya kita sampaikan kepedulian kita, jangan dibiarkan ini berlarut seperti ini. Mungkin cuma itu yang bisa kita lakukan, karena kalau kita dibiarkan begitu saja semakin banyak, ini pun sebagian sudah terhukum tapi belum jera kan.
Dengan hukum yang ada ini belum jera, kayaknya kurang. Ini perlu dosisnya perlu ditinggikan lagi, ditingkatkan lagi sampai ada efek jera bagi orang-orang yang melecehkan itu tadi. Ya, mungkin itu yang bisa kita lakukan di negara seperti ini yang tidak menerapkan hukum Islam. Ya kita rajin aja melaporkan, kita jelaskan. Kemudian dari saudara kita dari kepolisian dan apa itu mungkin perlu silaturahmi juga betapa pentingnya kita menjaga tadi kesucian agama itu. Ya intinya kita menyampaikan, melaporkan kepada mereka yang berwenang untuk menangani. Ya. Selanjutnya kita minta jawaban dari Kiai Haji Lutfi Basori. Ya begini ya, secara jujur kita umat Islam itu kan mayoritas di Indonesia itu. Pejabat kita juga banyak yang Islam gitu ya, pejabat-pejabat kita. Baik itu TNI maupun sipil itu kan banyak umat Islam. Pertama mungkin ya menurut saya itu kita yang mengerti masalah ini menyampaikan. Begitu. Hampir sama dengan Habib Muhammad Fat'at tadi ya. Cuman begini kalau saya, orang yang ahli tulislah. Entah itu lewat koran, lewat majalah. Jadi kalau misalnya kita fokus masalah bahaya murtad misalnya atau bahaya mencaci agama Islam dengan segala macam yang kita bahas tadi itu ditulis. Yang bagi ahli penulis, kan penulis kita banyak, wartawan kita yang muslim itu banyak sekali ya. Maka daripada sekedar mencari sensasi atau berita yang tidak ada manfaatnya, kan lebih baik untuk mengurusi agama semacam demikian. Dia bekerjanya masih dapat honor dari tulisannya, tapi dari sisi dakwah dia dapat pula. Ya sudah banyak dilakukan, tapi masih kurang maksimal. Itu dari segi tulisan. Kemudian yang ahli dakwah jangan segan-segan gitu menguraikan, menyampaikan masalah bahayanya di tengah masyarakat seperti itu. Sampai nanti masyarakat tahu, terutama aparat itu tahu. Kalau aparat itu tahu dan kita yang berwenang tahu, pemerintah tahu, maka enak kita koordinasinya enak gitu. Jadi para ulama pun kalau bisa dekat ya dengan aparat untuk menyampaikan kepentingan ini sehingga kalau ada apa-apa gerak bersama. Saya punya pengalaman karena saya aktif beberapa tahun di Majelis Ulama Indonesia ya. Itu kalau ada aliran sesat atau penistaan terhadap agama gitu ya. Itu dulu kita koordinasi dengan aparat. Nah, di Malang, saya sebagai warga Malang, dulu pernah terjadi ada sekelompok orang non muslim melemparkan Al-Quran di lantai, kemudian bergaya seperti akan menghina Al-Quran gitu di video. Sama itu masih videonya kaset gitu ya, CD gitu. Saya dapat itu. Kemudian kita melapor kepada aparat dengan buktinya konkret, dan saya masih ingat itu dilakukan di Hotel Asida namanya di Batu. Sudah, akhirnya kita koordinasi dengan betul-betul pakar-pakar agama kita datangkan dari beberapa ormas Islam, kemudian juga dari segi dosen bahasa yang mengerti itu bagaimana apakah yang dikatakan di dalam video ini termasuk penistaan agama. Setelah divonis penistaan agama, maka bekerja sama antara ulama dan umaro atau aparat. Alhamdulillah pada akhirnya ada 40 orang kalau tidak salah itu ya. Jadi pelakunya 40 orang semua diamankan oleh aparat. Ya paling tidak itu yang bisa kita lakukan agar mereka jera begitu. Demikian juga dengan penista-penista agama khususnya Islam yang sekarang ini, maka tidaklah ada ya komunitas seperti kawan-kawan advokat yang muslim, dosen yang muslim, yang ahli hukum yang muslim. Kenapa? Karena mereka ini tahu jalurnya itu harus bagaimana. Itu di samping ada tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh aktivis, maka dirangkul lah dosen-dosen yang ahli hukum, gitu ya, advokat dan lain sebagainya. Pokoknya dilibatkan. Demikian juga kita bisa secara intern atau pribadi menghukumi person-person yang betul-betul ingin menyelamatkan Islam, tapi mereka ini ada di pemerintahan, ada di DPR, ada di kepolisian, ada di TNI. Nah, itu kita ajak untuk berembuk. Mudah-mudahan dengan demikian bisa diselesaikan. Tapi seperti tadi itu, karena kita bicara pelecehan atau penistaan agama, maka kalau ada sanksi hukum bukan masyarakat yang menghukum, tapi dengan cara lewat pengadilan. Walaupun di Indonesia pengadilannya itu belum murni 100% menerapkan syariat,
tapi umat Islam bisa memanfaatkan karena keberadaan mayoritas umat Islam di Indonesia ini termasuk satu apa? Satu anugerah dan itu senjata untuk menyelamatkan kita akidah umat Islam. Gitu kalau menurut saya. Terakhir Ki Idrus Romli untuk menjawab, silakan. Jadi memang untuk menyelamatkan dan menjaga akidah umat, para asatid, para tokoh ini harus ihtimam, harus perhatian terhadap hal-hal yang menimpa umat Islam. Sabda Rasulullah SAW, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak ihtimam, tidak peduli, tidak perhatian dengan urusan kaum muslimin, maka bukan termasuk bagian dari golongan mereka. Nah, kepedulian ini bukan hanya ketika umat Islam itu dilanda musibah bencana alam, bukan hanya itu, tapi musibah yang paling berat ketika musibah ini persoalan akidah. Kalau musibah persoalan akidah itu harus lebih ihtimam, dan biasanya kalau para ulama, para asatid itu ihtimam, maka musibah yang masalah akidah ini, masalah agama, insya Allah akan berkurang atau kalau perlu habis sama sekali. Diriwayatkan ya di dalam kitab-kitab Rijalul Hadis, pada masa ulama salaf, penduduk Mesir itu tidak suka kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Akhirnya Pak Imam Al-Laits bin Sa'ad datang ke Mesir. Sampai di Mesir, beliau ceramah kemana-mana yang disampaikan tentang fadail Utsman, hadis-hadis keutamaan Sayyidina Utsman. Akhirnya orang-orang meninggalkan membicarakan negatif tentang Sayyidina Utsman. Atau di Syria, orang-orang tidak suka sama Sayyidina Ali. Lalu sebagian ulama datang ke sana, kemana-mana yang disampaikan hadis-hadis keutamaan Sayyidina Ali, akhirnya hilang. Nah, kalau misalnya ketika ada persoalan agama melanda umat Islam, Wahabi menyesat-nyesatkan, lalu sepakat kita membicarakan keutamaan umat Islam bahwa Wahabi itu salah, insya Allah nanti akan habis itu. Atau misalnya liberal memaki-maki, menista, kita ceramah di mana-mana itu dijelaskan, insya Allah nanti masyarakat itu sadar kalau itu fitnah. Dan itu melalui apa saja, baik ketika ceramah-ceramah, melalui tulisan-tulisan, melalui gambar-gambar ya, video-video dalam durasi yang pendek atau apapun, itu insya Allah ya efeknya luar biasa, luar biasa. Bahkan dengan cara seperti itu, saya kemarin kedatangan tamu dari Cibubur, itu kawan-kawan Mu'alaf Center. Mereka berjuang di TikTok, di Facebook, di YouTube, dialog antar agama. Ini banyak orang non muslim yang masuk Islam hanya melalui seperti itu. Artinya apa yang kita lakukan tuh ada yang tersentuh kalau kita ini ihtimam bersungguh-sungguh itu. Jadi jangan dikira itu tidak ada gunanya. Itu gunanya luar biasa insyaallah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mungkin dari jawaban para narasumber kali ini bisa saya simpulkan, intinya kita dari berbagai latar belakang kami mengajak untuk melakukan semampunya dengan sesuai kapasitas masing-masing dalam melawan para penista agama. Dan juga mungkin yang mendengar ini dari para yang berwenang, para aparat, para pemerintah, untuk juga mau mendengar, mau bertindak dengan adil, dengan tegas untuk menindak para penista agama. Nah, sekarang ini yang kita repotkan adalah terkadang itu yang melakukan itu justru tokoh-tokoh Islam yang dianggap tokoh yang seharusnya menjadi panutan, tapi ada sebagian oknum tokoh-tokoh yang disebut tokoh Islam, tapi malah mereka melakukan penistaan agama. Nah, itu bagaimana ini sikap kita terhadap orang-orang yang
mungkin dianggap tokoh dalam Islam tapi justru malah menista agama Islam. Silakan Kiai Haji Lutfi Basori untuk menjawab pertama kali. Baik. Ya. Kalau kita ini kan umat Islam itu kan perlu strategi itu ya. Pertama, sampaikan kebenaran tanpa harus takut terhadap apapun itu ya. Tapi tentu dengan kapasitasnya masing-masing. Seorang ustadz yang menerangkan tentang agama gitu ya. Seorang penulis ya menulislah kan gitu ya. Sebagaimana tadi sudah kita sepakati. Tapi ini kita harus menyampaikan sesuatu yang kontra dengan penista agama. Begitu. Jadi misalnya ada seorang tokoh Muslim ini ya, kita bicara Islam. Ada seorang tokoh Muslim, dia mengatakan misalnya Quran milik umat Islam itu kurang. Maka kita perlu mencarikan dalil-dalil bahwa Al-Quran yang 30 juz itu adalah sudah sempurna dengan dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Nah, sehingga apa yang kita sampaikan ini tidak masalah bertabrakan dengan tokoh tersebut, siapapun tokohnya kita tidak peduli. Yang penting kita sampaikan dengan dalil-dalil syariat yang benar. Sudah. Jadi nanti adu argumen dan juga masyarakat pun akan melihat mana sih yang argumennya itu bagus dengan dalil-dalil atau konkret begitu ya, rasional, kita pemikiran-pemikiran ya begitu. Walaupun yang bicara tokoh, jangankan tokoh sekelas di kampung gitu, tokoh nasional pun kalau dia melanggar syariat apalagi sampai mencaci seperti tadi, ya harus dikanter dengan pendapat-pendapat yang benar sesuai dengan apa yang ditulis oleh para ulama salaf. Seperti tadi itu. Misalnya ini ya, ada tokoh nasional, orang sekarang itu ya, entah itu kalangan habaib, kalangan kiai, ustadz, atau juga kalangan tokoh tertentu, mungkin juga tokoh partai barangkali, ya ada, atau dari orang-orang yang di pemerintahan gitu. Menista, menurut kita menista agama. Kenapa kita katakan dia menista agama? Karena syariatnya tidak begitu. Ya contoh konkret tadi lah misalnya, kalau ada orang mengatakan Al-Quran milik umat Islam ini tidak sempurna, itu kan sudah melawan syariat kan. Maka kita carikan dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil yang kuat, bukti-bukti baik itu secara nakli yang tadi dinukil atau akli, gitu ya. Kalau misalnya secara akli kita katakan kalau masalah Al-Quran, nah ini contoh aja contoh ya. Bagaimana kalau Al-Quran itu palsu dikatakan, padahal hafidul Quran atau hufadul Quran ini mendunia dan setiap hafid yang sini dengan negara lain sama yang dibaca, demikian dan seterusnya, itu masalah akliyah. Nah kita sampaikan kepada masyarakat. Insya Allah kalau sudah demikian, maka umat Islam yang asalnya tidak ngerti, nggak peduli menjadi tahu. Ini harapan kita ya. Jadi bagi saya kita tidak perlu melihat tokoh itu fulan bin fulan, marganya apa, etnisnya apa, dari daerah mana, enggak. Tapi kalau ada satu tokoh dia bertentangan dengan ajaran syariat, ya harus dikanter gitu ya, dengan pendapat-pendapat yang benar baik dari Al-Quran, hadis, ijma' para ulama, qiyas, atau juga pendapat perorangan para ulama salaf. Itu yang harus kita sampaikan kepada para umat Islam, begitu menurut saya. Selanjutnya kita minta jawaban dari Kiai Idrus Shafii. Masalah ini tokoh-tokoh yang melontarkan perkataan yang menista agama. Mang kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, la ta'rifil haqqa birrijal. Jangan kamu kenali, jangan kamu ukur kebenaran dengan tokoh. Bal i'rifil haqq ta'rif ahlah. Tapi kamu harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka kamu akan tahu siapa pengikut kebenaran itu. Nah ini tentu untuk kalangan pelajar ke atas. Kalau masyarakat bawah, memang kebanyakan kebenaran itu diukur dengan figur, dengan tokoh. Ketika terjadi seperti itu, memang maka akibatnya berat. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, yahdimul Islam salasun. Islam itu dirobohkan oleh 3 orang. 1, zallatul alim, terpelesetnya orang alim. Ada tokoh atau orang alim terpeleset.
Maka bagaimana kata ulama salaf yang lain, zallatul alim zallatul alam. Kalau ada orang alim terpeleset, tokoh terpeleset, maka dunia terpeleset. Artinya para penggemar, para pengikut, para jamaahnya akan ikut terpeleset. Dari sini tokoh-tokoh yang lain yang lurus perlu menjelaskan bahwa si alim terpeleset. Mengapa pendapat dia nggak sama dengan para ulama-ulama dulu? Itu perlu dibuktikan. Insyaallah ya, kalau dibuktikan orang-orang itu sadar kembali ke ajaran yang benar. Dan jangan didiamkan. Yang kedua, kata Sayyidina Umar, wajidalul munafiki bil Quran. Orang munafik bersilat lidah dengan Al-Quran. Artinya pandangan yang dia sampaikan sebenarnya salah, tapi dicari-cari pembenarannya dari Al-Quran. Orang awam pasti terpengaruh. Bahkan kadang-kadang masyarakat awam ini, contoh ya seperti ucapan selamat Natal atau jaga gereja. Dari dulu ulama-ulama mengatakan haram. Lalu ada orang yang mengatakan jaga gereja itu nggak boleh, boleh misalnya. Yang lain haram. Lalu dia pakai dalil, mengapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita rahmatil alamin, kasihan. Sebagian awam tuh malah ini alim-alim betul alim. Mengapa? Beda dengan yang lain bilang haram, ini dapat dalilnya kan. Jadi kalau kata orang awam ya begitu. Malah yang gitu itu katanya lebih alim dari yang lain. yang kontroversial Yang kontroversial itu dianggap alim. dianggap paling alim. Kadang masyarakat awam seperti itu. Nah, ini perlu dijelaskan ini bahwa apa yang dimaksud rahmatan lil alamin itu apa? Masuk apa enggak ke situ ranahnya? Dan harus dijelaskan memang. Dan banyak masyarakat begitu. Pokoknya yang lainnya haram dari dulu, lalu ada yang bilang halal. Nah, ini baru alim ini. Yang dari dulu itu enggak begitu alim katanya itu. Ini problem ya. Kemudian yang ketiga, kata Sayyidina Umar yang juga merobohkan Islam itu wa hukmul a'immatil mudillin. Produk hukum para pemimpin yang menyesatkan. Hukum menyesatkan, tapi yang mengeluarkan ini hukumnya menyesatkan. Yang mengeluarkan pemimpin, mungkin pemimpin dalam agama, pemimpin dalam ormas, pemimpin dalam negara. Produk hukumnya menyesatkan. Ini orang-orang bisa terpengaruh itu. Kalau ini akibat dari fanatisme. Karenanya memang ke depan umat Islam, terutama para asatid, dalam ceramah, dalam apa, itu perlu pencerahannya harus dilengkapi ya dengan argumen, dengan bukti yang rasional. Karena memang masa sekarang tantangannya lebih berat. Saya rasa itu, Allahu a'lam. Terakhir kami minta jawaban dari Habib. Ya. Ulama mengatakan, saya lupa nukilan dari siapa, bahwa tidaklah diperbolehkan menjadikan pemimpin atau ulama sebagai panutan yang mengambil pendapat yang syadz. Nah, ini yang perlu disosialisasikan. Kalau tadi disampaikan oleh Kiai Idrus memang diminati, ya memang ulama semestinya tidak perlu kita, karena ini memang sekarang penyakitnya begitu. Berapa pengikutnya? Padahal kan yang nggak ikut juga, artinya yang nggak punya atau yang nggak lihat YouTube atau yang nggak rajin di media sosial ini kan banyak juga yang punya pengikut. Dan kayak kiai-kiai sepuh kita dulu belum ada YouTube dan sebagainya, mereka itu. Jadi perlu difahamkan kepada masyarakat itu bahwa ulama, habaib, kiai, ajengan, ustadz, dai itu semua tidak mulia dengan sendirinya kecuali harus ada mutabaah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mengidolakan Rasul, kalau fatwa yang benar-benar menyimpang dari nas yang sharih, itu kan wajib. Artinya tinggal kita bilang bahwa ini menyimpang, itu artinya kita jelaskan kepada orang pendapat yang syadz itu memang ada program dari Freemason itu kan ada, dia punya program apa,
kesesatan itu dilempar saja dulu, nanti perawatnya ada lagi, ya, merawat kesesatan itu kan ada. Jadi kalau perhatikan tokoh-tokoh dulu dia ngomong ngelantur semau maunya begitu, orang sudah mati, tapi dirawat. Nah kita rawat yang baiknya. Kalau yang jahat biar yang menyimpang biar dia rawat. Mereka kita sebagai orang Islam ya mulai dari pesantren, kemudian di mimbar-mimbar, khutbah Jumat. Nah itu harus disentuh, yang itu malah sifatnya umum, artinya kita ikuti pendapat jumhurul ulama. Itu yang harus kita gaungkan terus, ikut pendapat jumhurul ulama, suara terbesar para ulama yang lurus, ulama salaf kita, begitu maksudnya. Terima kasih. Sampailah pada pertanyaan terakhir ini, yaitu tentang bagaimana kalau ternyata yang kita lihat atau yang terjadi ini adalah penistaan agama ini hanya dibiarkan saja. Itu kalau yang terjadi seperti itu kira-kira dampaknya seperti apa? Nah ini untuk pertanyaan terakhir kami minta kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Idrus Romli untuk menjawab pertanyaan pertama kali. Silahkan. Pengaruh di masyarakat, Mas. Ya, tentang dampak dari kalau penistaan agama, kemungkaran dibiarkan saja, itu bahaya. Masyarakat bisa menganggap itu tidak ada apa-apa. Ulamanya saja mendiamkan, apalagi mereka. Karenanya ada kemungkaran apapun, apalagi penistaan agama, para tokoh, para asatid, atau orang-orang yang punya jamaah, yang punya suara didengar oleh banyak orang, itu bersuara untuk menguatkan akidah umat Islam, tidak terpengaruh dengan penistaan itu. Dan nggak boleh didiamkan, dibiarkan, itu nggak boleh. Harus bersuara. Kalau tidak bisa bahaya. Dan kalau bersuara, biasanya kalau sudah ada satu orang bersuara, yang lain itu ikut semua. Yang lain. Kadang-kadang yang lain itu tahu ini salah. Cuma kadang-kadang nunggu siapa yang mendahului mau ngomong. Nunggu imam, biasanya imam besar yang duluan. Lalu makmumnya ikut semua ramai gitu. Kadang seperti itu. Jadi harus ada yang menyuarakan. Jadi nggak boleh didiamkan kemungkaran, karena berbahaya kalau kemungkaran dibiarkan, itu bisa mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemungkaran itu kalau sifatnya sosial, maka azabnya sosial. Wallahu a'lam. selanjutnya untuk Kiai Haji Lutfi Basari, silahkan jawabannya. Saya jawab. Ya kalau dalam Al-Quran ya terkait dengan kemungkaran, ini kan namanya mungkarot gitu ya, kemurtatan termasuk atau penghinaan kepada syariat, kepada umat Islam, kepada Islam itu sendiri, kepada logo-logo Islam gitu ya. Ini kan termasuk mungkarot. Gimana kalau kita diam gitu ya, kalau semuanya diam gitu. Na'udzubillah min dzalik ya, itu ada ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'dadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu begitu. Dilaknatlah oleh Allah SWT maksudnya dari Bani Israel gitu ya, melewati lisannya Nabi Dawud dan Nabi Isa bin Maryam. Hal itu karena dianggap mereka itu melampaui batas. Kemungkaran dari mereka itu melampaui batas, itu dilaknat. Apa sih yang dimaksudkan melampaui batas itu? Ya'tadun itu apa? Apakah seorang anak menzinai ibunya? Iya, itu melampaui batas, betul. Apakah seorang istri membunuh suaminya? Iya, itu melampaui batas. Atau yang tadi itu pelecehan? Iya, itu melampaui batas. Tapi yang unik di sini itu ayat berikutnya, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Termasuk yang melampaui batas yang dilaknat oleh Allah SWT adalah orang yang mengerti, khususnya termasuk juga umat Islam yang tahu bahwa itu ada pelecehan terhadap agama,
Kok diam semuanya? Itu mau alim, mau pejabat, mau rakyat, mau santri, mau awam, mau ahli majelis zikir, mau yang lain-lain, kalau diam terhadap pemungkaran, ternyata menurut ayat ini naudzubillah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau saya mengajak minimal kita ini bicara gitu. Jangan diem saja daripada kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mampu bicara, kita bicara. Kalau kita mampu melobi aparat, kita lobi. Atau melaporkan, kita laporkan. Pokoknya jangan diem. Daripada kita nggak ngerti apa-apa dilaknat oleh Allah karena diem. Kan sayang, bicaralah. Ini adalah pembelaan kita terhadap agama. Lewat apa saja bicara. Mau mimbar, ya, mau seperti ini podcast ini ya, mau apa saja kita bicara. Jangan sampai ada kemungkaran khususnya min asbabir riddah atau pelecehan terhadap agama ini didiamkan, jangan. Yang punya kemampuan, ayo kita laksanakan apa yang kita mampu kita berikan untuk Islam agar Islam ini benar-benar lestari sesuai dengan ajaran yang diturunkan oleh Allah, diajarkan Nabi Muhammad SAW, dilestarikan oleh para sahabat, dilanjut lagi demikian sampai para ulama salaf, sehingga benar-benar kita ini mendapat keriduan dari Allah, bukan dilaknat oleh Allah. Itu sanksi dari masalah kajian syariatnya gitu ya. Yang kedua, kalau kemungkaran atau pelecehan terhadap agama dibiarkan, maka ini di kalangan umat Islam ya, semuanya diam, maka orang lain atau orang kafir akan mudah melecehkan Islam itu. Nah, apa yang nanti pengaruhnya? Kalau ada non muslim melecehkan umat Islam, semuanya diam. Suatu saat ada sekelompok orang gitu ya dari kalangan umat Islam membalas, menghina agama lain. Kalau agama lain itu nggak terima. Apalagi di Indonesia ini ya, ada 6 agama. Setiap dari pengikut agama mencaci agama-agama yang lain, semuanya diam. Aparat diam. Apa yang terjadi? Perang saudara. Maksudnya saudara sini perang, satu negara ini perang. Apakah itu yang akan kita inginkan? Kan tidak. Maka dengan menjaga kata-kata dan menghukum orang yang salah, menghukum orang yang menghina ajaran kita, apalagi ajaran Islam ya, itu sudah cocok. Entah dipenjara, entah dicambuk, mungkin saja ya pengadilan kita itu ingin memberlakukan syariat Islam, maka bisa dibunuh dalam artian dikisos atau ditembak mati. Tapi yang menentukan adalah pengadilan, bukan masyarakat. Itu insya Allah Indonesia akan aman. Gak ada yang berani lagi untuk mencaci maki agama, baik orang Islam mencaci non Muslim atau non Muslim mencaci umat Islam atau umat Islam mencaci agama sendiri. Insya Allah tidak bakalan terjadi. Gitu menurut saya. Jelas. Baik. Jelas sekali, alhamdulillah. Terakhir kami minta untuk penutup pada kesempatan ini jawaban dari Habib Muhammad Fatak. Saya menambahkan sedikit bahwa banyak saya dengar dari beberapa ikhwan dai-dai muda itu, sekarang ada beberapa tokoh yang mendoktrin mereka untuk amar ma'ruf tanpa nahi mungkar. Jadi ini memang penyakit bahaya, ini bahaya, ditularkan rasa takutnya mau melepas tanggung jawab itu ditularkan kepada generasi muda, ini berbahaya sekali. Jadi memang harus setiap ada kemungkaran itu disampaikan supaya menggugurkan dosa minimal, menggugurkan kewajiban sebagai orang yang berilmu, mengetahui bahwa itu satu kemungkaran, wajib bagi kita untuk meluruskan, untuk menjelaskan kepada masyarakat. Jangan takut orang kalkulasi, takut kehilangan masa, takut kehilangan, biarkan kita nggak baik hubungan dengan manusia, yang penting kita hubungan dengan Rasulullah SAW itu baik. Syariatnya harus kita junjung tinggi, kita ajarkan, karena kita tidak akan mulia kecuali dengan dua, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maka wajib bagi kita amar ma'ruf nahi munkar. Saya hanya menekankan lagi para dai-dai, jangan mencari posisi yang enak. Berdakwah itu aman gitu ya. Aman, enggak, tapi ada kewajiban. Di situ akan diberikan futuh oleh Allah, akan ditambahkan ilmunya, keberkahannya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya mencari aman, itu tidak ada bedanya kita dengan para pedagang atau orang-orang abnaud dunia yang tidak ada tanggung jawab keilmuannya.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampailah kita di penghujung perbincangan pada kesempatan kali ini. Saya yang berkhidmah dalam kesempatan kali ini, Al-Fakir Muhammad Lutfur Rahman, mungkin banyak kesalahan, berkhidmah menjalankan agenda yang kebetulan bertepatan dengan musyawarah nasional Aswaja garis lurus. Semoga pertemuan kali ini bisa memberi manfaat kepada kita semua, kepada umat Nabi Muhammad SAW, dunia hingga akhiratnya. Kami atas nama pribadi sebagai moderator, banyak kesalahan di sana sini. Semoga nanti kita bisa bertemu pada kesempatan berikutnya dengan tema lain yang lebih bermanfaat untuk kita semua. Hadza wa yakum ila shiratil mustaqim wa huwa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.